Pemilu ala demokrasi dikira obat, padahal racun oligarki. Rakyat dan mahasiswa sepertinya mulai jengah dengan kondisi bangsa yang sepertinya makin jauh dari tujuan mulianya, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa dirasakan dengan semakin masifnya perlawanan dan protes akan realitas sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang makin tidak menentu arah dan tujuannya. Fakta ini terindra dari aksi demo besar-besaran yang diselenggarakan oleh BEM seluruh Indonesia terjadi di berbagai kota. Di Jakarta sendiri, aksi dilakukan di gedung DPR MPR RI. Ribuan mahasiswa mengepung rumah rakyat tersebut pada 11 April 2022. Di antara tuntutan mahasiswa agar DPR RI mau mendengar aspirasi rakyat, mereka juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan atau presiden 3 periode. Presiden sendiri pada Ahad 10 April 2022 telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemilu 2024 digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Seperti tuntutan-tuntutan pada era kekuasaan sebelumnya, solusi yang disuarakan hanya berputar-putar pada problem teknis sistem, kebijakan, dan tabiat pemimpin semata. Sehingga solusinya pun hanya pemilu dengan harapan ada pemimpin baru yang bisa merubah kondisi menjadi lebih baik. Padahal ada masalah mendasar yang melatar belakangi itu semua, sehingga harapan tersebut sulit diwujudkan. Pemilu atau suksesi yang digadang-gadang seolah-olah menjadi solusi tunggal, tapi faktanya selama ini hanya berbuah masalah. Selain mahalnya anggaran penyelenggaraannya yang begitu besar, pemilu 2024 misalnya, yang anggarannya mencapai 110,4 triliun rupiah, dengan rincian KPU 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu 33,8 triliun rupiah. Ini hanya anggaran untuk KPU saja. Ini belum termasuk anggaran yang harus dikeluarkan oleh para kandidat dan partai politik. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam sistem demokrasi untuk sekedar memilih presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah faktanya telah menjadi bumerang, bahkan melahirkan praktek-praktek korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih. Keterpilihan yang dihasilkan pun faktanya tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas, tapi isi tas atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari para sponsor yang tidak lain adalah para oligarki. Karena merekalah sejatinya pemilik modal yang mampu menjalankan mesin politik demokrasi yang sangat rakus dan pragmatis. Sehingga tidak mengherankan ketika para politisi atau pejabat terpilih yang terpikir pertama kali bukanlah bagaimana menjalankan fungsi pelayanan negara kepada rakyatnya, tapi bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal, bahkan untung berkali-kali lipat bak bisnis kapitalis pada umumnya. Semua realitas di atas tidaklah terjadi dengan tiba-tiba. Demokrasi hakikatnya adalah anak kandung dari sistem sekuler kapitalisme global. Inilah awal dari semua kerusakan di atas. Negeri yang mengklaim Pancasilais ini sebenarnya telah mengadopsi sebuah paradigma yang berprinsip laissez-faire, laissez-passer, atau kurang lebih yang berarti serahkan segala kegiatan ekonomi kepada pasar. Aliran liberalisme ekonomi ini diperkenalkan oleh penggagasnya Adam Smith. Di dalam buku Richard Robinson yang berjudul Indonesia, The Rise of Capital 2009, disebutkan bahwa revolusi kapitalis pada era pasca kolonial Indonesia menjadi kekuatan dominasi sosial dan ekonomi. Pelan tapi pasti, kapitalis di negeri ini kian menguat secara dominan dan prominent. Bahkan pasca reformasi pengaruhnya kian kuat dan saat ini semakin liberal dan radikal. Dari runutan peristiwa inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemilu ala demokrasi yang disuarakan pada akhirnya bukanlah obat untuk menyudahi kesengsaraan dan keterjajahan di semua sendi kehidupan berbangsa saat ini,
tapi adalah racun oligarki yang kian ganas dan mematikan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Sudah saatnya kondisi yang semakin rusak ini menyadarkan bangsa yang besar dengan mayoritasnya adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tak ada harapan bergantung kepada sistem demokrasi rusak yang tak lain adalah produk pemikiran manusia yang hakikatnya adalah makhluk yang lemah dan terbatas pengetahuan akan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Cukuplah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita semua sebagai makhluk untuk taat dan patuh kepada ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."